Oke, oke, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, di sesi kali ini, sesi 2 ya, terkait dengan struktur sistem pakar. Oke, di sini ada arsitektur struktur pakar. Kita lihat di sini. Nah, berarti ini lebih detail lagi nih dari penjelasan sesi pertama yang model sistem pakarnya. Kita lihat di sini. Nah, ini ada dua nih. Ada lingkungan konsultasi dan lingkungan pengembangan. Oke, kita analisa dulu dari gambar ini. Kita lihat nih, berarti di sini ada pemakai atau user. Nah, berarti awal mulanya itu dibaca dari mana? Awal mula kita menggunakan sistem itu dari mana sih? Alur pertamanya tuh dari mana dulu? Ini dulu nih, pemakai dulu ya. Nah, pemakai berarti kan di sini kita lihat nih, ada jalur bolak-balik, artinya saling ada interaksi antara user dengan sistem. Ya, antar muka ini kan sudah masuk ke sistem nih. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini, misalnya user mengirimkan atau menginputkan username dan password untuk masuk ke sistem pakarnya. Berarti kan udah masuk antar muka nih. Nah, di sini antar muka di sini dari user bisa menginputkan sesuatu, misalnya pertanyaan, saya sakit apa, atau misalnya dari gejalanya apa. Nah, dari sini ya antar mukanya. Berarti pemakai ini kan mengisikan input ya, mengisikan input antar muka. Nah, nanti ada proses. Proses itu ya ini aksi yang direkomendasikan. Proses. Nah, aksi yang direkomendasikan ini bekerja nih. Yang bekerja siapa? Ayo, yang bekerja siapa di sistem? Siapa? Mesin inferensi. Nih, mesin inferensi ini langsung nih bekerja dari segi apa? Penafsiran dulu. Nah, mesin inferensi juga menginput, mengoutput, ada input dan output di sini. Ya, yang tentunya dari knowledge base nih. Ini kan saling terhubung nih. Ya, fakta-fakta input dan output juga nih sama nih. Nah, nanti akan diterima oleh user. Misalnya mesin inferensinya bekerja nih, sudah mendapatkan diagnosa. Nah, diagnosa itu mengoutputkan sesuatu ke user atau pemakai di sini. Ya. Nah, di sini kita lihat antar muka juga di sini ada fasilitas penjelasan. Nah, di sini ada, berarti di sini ya, diagnosanya nih. Diagnosa fasilitas penjelasan. Nah, berarti ini termasuk output juga nih. Output yang akan disimpan ke antar muka. Gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini kan dari lingkungan konsultasi. Jadi ceritanya kan user ini akan melakukan konsultasi langsung terhadap sistem gitu. Nah, kita lihat dari lingkungan pengembangan atau development-nya. Nah, apa yang bekerja di sini? Apa yang bekerja? Berarti kita lihat dulu nih dari seorang pakar. Pakar itu mengakuisisi pengetahuan, berarti kan sudah mendapatkan observasi nih dan wawancara. Jadi kita akuisisi pengetahuannya lalu disimpan ke dalam knowledge engineer. Knowledge engineer ini kan
orang juga kan, orang yang melakukan akuisisi pengetahuan ke pakar. Nah, hasil dari akuisisi pengetahuan itu disimpan ke dalam database pengetahuan atau basis pengetahuan. Ini database-nya di sini, gitu ya. Lalu ada perbaikan pengetahuan pastinya. Misal nih ada data yang kurang valid, berarti kan kita harus melakukan melakukan observasi lagi, wawancara lagi. Ya, berarti kita harus ada pengecekan. Berarti kan ini kalau tidak nih. Kalau tidak, nih ini kalau tidak. Kalau iya, berarti kan dia ke basis pengetahuan. Gitu ya, perbaikan pengetahuan, balik lagi melakukan observasi ke pakar, lalu disimpan ke dalam database pengetahuan. Udah gitu aja. Oke, coba dari Ahmad Sofyan nih. Coba jelasin nih, ini gimana nih? Yang sudah saya jelasin, jelasin lagi. Dari segi lingkungan konsultasi, coba nih biar bisa. Silakan. Gimana jelasinnya Bu ya? Iya, jelasin. Coba lingkungan konsultasi aja. Kalau yang saya tahu sih dari apa dari user, terus di apa sebelum kita mengajukan saya mengajukan permintaan gitu. Maksudnya apa yang mau kita buat itu kita di antar muka ini nih. Kemudian dari sini akan diproses ke mesin inferensi, diinput, kemudian di outputin lagi ke kita ke antar muka lagi, kemudian apa apa namanya dibalikin ke kita lagi. Itu aja sih Bu yang saya tangkap Bu. Oke, gitu ya. Heeh. Gampang. Iya. Eh, jadi ada input dan output Bu ya jadinya Bu ya. Iya, Mm-mm. Sama kayak algoritma kalau gitu Bu ya. iya, pastinya. Heeh, Algoritma heeh. itu kan nanti ada di dalam mesin inferensi. Nah, Iya, di dalam algoritma itu harus ada proses lagi nanti, ada flowchart lagi. iya benar. Nah, itu harus detail nih di sini nih. Ya, rekan-rekan semua Ini kan lagi belajar ulang semester lagi nih Bu. 8 nih. Semester 8 harus bisa analisa ya. Ayo nih, belajarnya harus lebih giat lagi nih. Nggak bisa kita belajar leha-leha, nggak bisa nih. Mau TA, oke? Kita harus Oke bisa Bu, baik Bu. menganalisa dari masalah lalu solusinya apa. Ya Masih nyari dengan referensi-referensi juga sih Bu. nah bagus ya. Dengan kita bisa lihat dari arsitektur struktur sistem pakar, setidaknya nih kita sudah kebayang nih TA kita mau ngapain. Ya, ya berarti kita harus tahu dulu semua alur ini kita harus mengetahui semua supaya TA itu jadi. Gitu ya. Nah, ini bisa nih gambar ini di digambar ulang ke dalam laporan TA. Ini kan bisa tuh. Nanti di bab yang ini dijelaskan alurnya bagaimana menggunakan kalimat sendiri. Udah tuh beres, ya kan? Nah, sekarang arsitektur struktur sistem pakar. Ini sama ya. Ada akuisisi pengetahuan, udah tahu ya. Mengakuisisi berarti dari pakar itu datanya disimpan ke dalam basis pengetahuan. Udah. Nah, bisa berupa rule atau aturan dan fakta-fakta. Nah, rule atau aturan ini tergantung dari pakarnya ya. Misalnya kalian observasi nih, misalnya ke dokter sakit demam itu gejalanya apa aja? Berarti di sini ada rule-nya. Misalnya kalau demam itu misalnya udah 3 hari gak sembuh-sembuh, gitu kan? Terus panas 3 hari. Nah, di sini ada rule-nya tergantung dari fakta dari dokternya. Gitu. Terus kalau kalau ingin sembuh harus apa? Nah, ini ya. Lalu ada deteksi atau apa tuh? Diagnosa. Kalau kalau lebih dominan
demamnya yang ini, berarti penyakit apa? Kalau dominannya yang rule yang kedua, penyakit apa? Gitu ya. Ini di algoritma. Kalau berdasarkan rule ini, saya kasih tahu nih, algoritma Naive Bayes. Naive Bayes. Algoritma, apa? Kalau kalau kita, kalau nol itu kan dia tidak sesuai, kalau satu itu benar. Jadi ini algoritma peluang, ya, Naive Bayes. Ya, kita lihat dari peluang yang muncul itu yang mana. Ya, ini salah satu algoritma sistem pakar itu Naive Bayes bisa. Oke, sekarang mesin inferensi. Ya, ini ya yang pastinya jantung dari sistem pakar. Ya, lalu ada workplace, berarti kan hasil sementara. Ini sudah masuk ke dalam user interface. Ya, oke, contoh di sini ada Excel, yaitu bertindak sebagai asisten penjual. Kayak ini alias ya. Lalu ada MYCIN di bidang kedokteran. Oke, kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat nih di sini ya, ini kan user ya. User ini pakar, lalu ini adalah sistem pakarnya. Ya, jadi dari pakar mengakuisisi pengetahuan ke dalam sistem. Nah, kita lihat di sini, kita ke contoh. SP ini apa? Sistem pakar ya. Lalu ada U itu user. Nah, di sistem pakar nanti ada output nih diminta apakah buah berbentuk bulat, gitu kan. Nanti user ngetik iya, nanti enter lagi, nanti ada pertanyaan lagi, apakah buah berwarna hijau ketika muda dan kuning ketika sudah tua? Benar nggak? Buah warna hijau ketika muda, kuning ketika tua? Enggak juga kan? Tidak. Lalu, apakah buah berwarna hijau ketika muda dan merah ketika sudah tua? Iya, berarti kan ini kalau kita lihat mendeteksi mendeteksi buah itu sehat atau tidak kan? Nah, iya. Berarti kan di sini nih pertanyaannya. Nah, nanti diolah. Lalu apakah berbatang? Iya. Nah, nanti dari hasil outputnya, menurut pengetahuan yang saya miliki, apel memenuhi kriteria yang Anda sebutkan. Berarti di sini nih outputnya. Gitu ya. Oke, di sini ada contoh lagi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk membuat sistem pakar itu, di akuisisi pengetahuan itu harus ada rule. Ya, rule-nya ada sampai 6, tergantung di contoh kasusnya. Nah, kalau ini kan terkait dengan keuangan nih. Berarti pakarnya siapa nih? Siapa? Kalau kita ingin bikin sistem keuangan, pakarnya siapa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ayo. Ya, mungkin ini obligator atau pialang saham gitu. Oke. Yang pastinya yang sudah berpengalaman di bidang ini, itu bisa kita katakan sistem pakar ya, atau pakar. Nah, nanti kalau pengembang yang membuat sistem pakarnya melakukan observasi dan wawancara, didapatlah rule ini. Ya, rule ini. Nih, dari rule pertama ada if dan then. Kita baca. If suku bunga turun, then harga obligasi naik. Lalu ada rule kedua nih. If suku bunganya naik, then harga obligasi turun. Gitu ya. Lalu yang ketiga, if suku bunga tidak berubah, then harga obligasi tidak berubah. Berarti di sini ada suku bunga
ada obligasi, ada dolar, dolar naik, dan harga obligasi. Nah, ini sampai rule 6. Nah, apabila diketahui bahwa dolar turun, maka untuk memutuskan apakah akan membeli obligasi atau tidak, berarti ini masalah nih. Ini masalahnya. Ya kan? Kita pakai sistem nih supaya kita menentukan nih, saya boleh beli dolar apa enggak nih? Takutnya udah beli dolar, taunya turun. Gitu ya. Nah, kita lihat dari sini ada teknik namanya forward chaining. Ya, dari fakta dolar turun, berdasarkan aturan 5 diperoleh konklusi suku bunga naik. Nah, ini ya, suku bunga naik tuh. Bentar, secara logika kalau suku bunga naik otomatis gimana sih? Kita untung apa enggak? Suku bunga naik, kita untung apa enggak sih? Kalau kita beli dolar, Rugi kayak Bu. rugi, bener. Kok- Ya, karena harga jual mungkin lebih murah kali ya. Oke, kita lihat ya. Dari aturan 2 nih, suku bunga naik menyebabkan harga obligasi turun. Dengan aturan 6, jika harga obligasi turun, maka kesimpulan yang diambil adalah membeli obligasi. Nah, berarti kita lihat nih, ada teknik forward chaining, dari dolar turun, berarti dapat nih suku bunga naik. Dengan harga obligasi turun, berarti kita bisa beli obligasi. Ya. Nah, kalau kita pakai backward chaining, back berarti kan dari bawah ke atas, kalau forward atas ke bawah. Nah, kita lihat di sini, berangkat dari solusi yaitu membeli obligasi dengan menggunakan aturan ke-6, diperoleh antecedent harga obligasi turun. Ya, dari aturan 2 akan dibuktikan harga obligasi turun bernilai benar jika suku bunga naik bernilai benar. Nah, berarti kan kita harus tahu nih, obligasi turun itu harus benar nih. Ya, dari aturan 5, suku bunga naik memang bernilai benar karena diketahui fakta dolar turun. Oke, berarti gimana? Gimana nih? Solusinya apa jadinya dari ini? Beli obligasi, Bu. Beli obligasi. Ya, membeli obligasi dengan menggunakan aturan 6. Ya. Nah, 6, 2, 5. Ya, dari 6, 2, dan 5. Ini dulu, ini 6, 2, 5. Ini kan backward ya, dari bawah dulu ke atas. Kalau forward gimana? 5, 2, 6. 5, 2, 6. Gitu ya. Jadi rekan-rekan semua harus tahu dulu nih, teknik forward chaining itu apa dulu nih. Ya harus tahu dulu. Nanti kita bahas di sesi ke khusus forward chaining. Ini banyak nih. Dan backward chaining. Ya, dengan contoh kasus sederhana aja bisa menggunakan forward chaining atau backward chaining. Nah, kita lihat nih aplikasi sistem pakar. Oke, ini apa nih? Sistem pakar diagnosis penyakit paru-paru pada anak. Nah, ini ada contohnya. Oke, nih analisa nih. Kira-kira apa nih? User ngapain di sini? Usernya Centang-centang, Bu.
Masukin Ngecentang ya. gejala. Ya, memilih gejala. Oke, Tentang milih gejalanya sesuai dengan keadaan saat itu. Misalnya yang dipilih mana? Suhu naik mendadak 39 sampai 400, lalu disertai kejang, demam, dan tinggi. Nah, dengan dua gejala ini, sistem dapat mendiagnosa, ngeklik nih, klik diagnosa penyakit, nanti akan muncul penyakitnya. Asma buruk di pagi hari, ya. Udah gitu. Jadi kalau misalnya memilih gejala yang lain, pasti penyakitnya beda lagi. Ya, tergantung dari pengetahuan rule dari pakarnya. Oke, ini apalagi nih? Sistem pakar di bidang hukum. Nah, selain di bidang kedokteran, juga di bidang hukum ada sistem pakarnya nih. Forum konsultasi hukum. Anda memilih unsur jenis tindak pidana. Ada orang tertentu yang dengan tidak sengaja melakukan tindakan yang merugikan tubuh atau nyawa orang lain. Nah, berikan jawaban. Kejadian karena kesalahan mengakibatkan orang luka biasa. Ini gimana nih? Ini pertanyaannya ya. Ini benar gak mengakibatkan orang lain luka biasa? Jawabannya tidak. Nanti di sini rekam jawaban. Ya, ada next pertanyaan, ada previous pertanyaan. Ya, ini tergantung kasusnya nih. Oke, berarti dengan memilih tidak, outputnya apa dari sistem pakarnya? Jenis tindak pidana dari segi hukum berarti kealpaan. Kealpaan mati ada pasalnya nih, sesuai dengan pasal. Berarti pakarnya siapa sih yang mengisi pasal ini siapa? Pakarnya siapa nih? ahli Advokat bukan? ahli hukum pidana misalnya. Oke, ahli hukum. Polisi boleh nggak jadi pakar? Boleh ya, tergantung Polisi. tergantung kasusnya ya. Oke, presentasi kejujuran Anda adalah 100%. Nah, ini adalah rekomendasi. Ya, ada solusi, ada rekomendasi. Ajukan surat permohonan untuk naik banding ke pengadilan tinggi. Ya, lalu jika masih belum dapat peroleh ini, maka ajukan permohonan kasasi ke MA. Oke, ini juga sama sistem pakar penyakit ya, nama gejalanya kejang, ini sama nih. Oke, kalau ini berarti kan mengisi data ya, mengisi database kan. Nama gejalanya apa, lalu di input tambah. Nanti di sini akan muncul di sini. Berarti ini input database. Oke, oke, ini sama. Oke, gitu ya, sama aja ya. Ini tergantung aturan ini kan tergantung dari pakarnya. Ini kan ada 12 aturan. Oke, sudah. Ini juga sama untuk ronsen. Oke, ini untuk referensinya silahkan dieksplor sendiri ya. Oke, ada pertanyaan? Ini terkait dengan struktur sistem pakar. Jadi belum ke algoritma. Jadi nanti menjelang UTS kita pelajari tentang algoritma ya.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Gak ada nih, gak ada yang nanya. Ya udah. Berarti ini ada berapa orang yang Vicon? Aduh, ada 5 orang dari 28. Oke, kita cukupkan untuk Vicon kedua ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan Amin. penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu.